menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasa kita, semoga Allah terima puasa kita, ampuni dosa-dosa kita di masa lalu, gantikan dengan kebaikan di masa yang akan datang. Ini uh, kayaknya sudah pada sibuk untuk mau mudik ya kayaknya ya, jalanan sudah mulai macet di mana-mana. Tapi Mbak Un nggak mudik? Hari Sabtu insya Allah Coach. Tadinya mau hari Kamis besok. Tapi kan harus bertemu sama Coach besok. Oh, iya benar sama. Besok kita ketemu dulu ya. Yang mau Coach Ridwan yang area Jakarta, Bekasi, Depok, besok ketemu Coach Ridwan di Bogor. Boleh. Yang Bogor boleh bareng sama saya. Ayo kita silaturahim, besok semoga bisa ketemu ya. Insyaallah, teman-teman semua kita akan lanjutkan ya. Di program kita terakhir kita sudah membahas distribusi. Cuman karena saya kemarin terakhir ketemu dengan Mbak Un kayaknya ada yang belum optimal tersampaikan, jadi izin saya ngulang sedikit, saya review, kita agak ngebut dikit nanti membahas tentang materi kita yang sebelumnya ya. Kita bahas tentang nilai tambah ya Mbak Un ya, kita yang sempat ketinggalan ya. Nah, iya, betul. Di OCP kita, pertemuan kali ini tetap dalam tema 7 jurus banjir order, dan kita akan coba review sedikit ya. Teman-teman, saya mungkin nggak akan berpanjang lebar karena sudah malam, dan saya rasa teman-teman semua mungkin malam hari ini banyak yang mungkin juga harus dikerjakan, jadi saya langsung cus saja ke materi kita. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita sudah membahas beberapa materi. Yang pertama, waktu itu kita bahas mindset. Setelah mindset kita bahas tentang skill set. Di sini ada goal sudah kita bahas, reality definisi sudah kita bahas, target market sudah kita bahas. Bahkan kemarin kita sudah sampai ke nomor 6 nih, sampai distribusi. Tapi sekarang kita akan kembali dulu sedikit ke nilai tambah ya. Saya akan coba mendalami lagi pembahasan kita tentang nilai tambah. Kenapa ini penting? Karena kalau kita ngelihat di dalam bisnis roadmap ini, ya ini sudah saya pakai tools ini di banyak sekali perusahaan, dan alhamdulillah pertumbuhan mereka bisa sangat signifikan kalau kita benar-benar paham. Pada dasarnya bisnis itu sangat sederhana, jualan itu sederhana, ya, jualan itu sangat sederhana. Apa sih esensinya dari jualan? Memahami siapa target market kita. Di sini ada target market kita yang kemarin sudah sempat kita bahas, siapa dia, ekonominya yang mana, apa yang mereka inginkan, dan menyiapkan solusinya. Lalu tugas kita hanya di tengah-tengah ini, mendistribusikan, mempromosikan, membangun hubungan pelanggan. Kalau kita bisa melakukan ini semua, insya Allah yang namanya jualan itu nggak susah, bahkan bisa banjir order. Nah, kalau kita belum bisa banjir order, tinggal dicek aja. Kita nggak paham target market, kita nggak paham nilai tambah, kita belum distribusi, belum promosi, atau belum hubungan pelanggan. Udah itu aja. Jadi nggak terlalu rumit-rumit banget sebenarnya jualan itu, kalau kita paham. Bahkan apapun bisa dijual sebenarnya ya, selama halal. Nah, maka kita akan kembali dulu setelah tahu target market sebelumnya. Oh, Orlin itu target marketnya ada segmen bawah, ada segmen menengah, ada segmen atas. Yang masing-masing dari setiap segmen itu punya keinginan masing-masing gitu ya. Nah, maka kita harus tahu solusi apa yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, solusi itu kita sebut sebagai nilai tambah. Ya, pertemuan lalu saya sudah menjawab kenapa kok konsumen harus beli produk Orlin. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa konsumen harus beli produk Orlin? Kan konsumen banyak tuh. Ya, kenapa mereka harus membeli produknya Orlin? Kenapa nggak beli produk orang lain saja? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab, gitu ya. Nah, maka ini saya waktu itu kasih contoh, misalnya kita turun di Cengkareng itu banyak. Ada taksi-taksi gitu ya. Kita pas turun, nggak ada yang jemput, kita mau naik taksi. Ada Gamia, ya di sini ada Celebrity, Express, ada macam-macam di sini ya. Sampai ada Bluebird juga. Dari sekian banyak ini ya yang apa namanya antrian taksi, nah, kira-kira menurut Bunda sekalian antrian di taksi apa yang paling rame? Nah, coba di kolom chat, saya pengen tahu masih nyimak atau enggak nih. Antrian di mana kira-kira yang paling rame dari sekian banyak taksi? Adakah yang masih menyimak? Nah, ini kita lihat dulu. Oh, belum ada yang jawab. Bingung juga kali karena Bluebird. tadi. Oke, Mbak Dewi Kurnia. Waduh, bingung Mbak Atika. Oke, yang lain. Karena jarang mungkin ya, jarang apa namanya sini ada Bluebird. Oke, alhamdulillah. Oh, ini ada dari Lampung juga. Wah, besok saya mau ke Lampung nih, pulangnya mudik, insya Allah. Oke,
Nah, Nah, teman-teman, kita ketemu Coach Ridwan di Lampung. insya Allah. Nah, biasanya Bluebird. Nah, ini dari sini kita bisa ngelihat bahwa oh dari sekian banyak taksi ternyata orang paling banyak antrinya itu justru di Bluebird. Ini saya merhatiin waktu setiap saya apa namanya ke bandara ya di banyak bandara gitu. Bluebird paling antriannya paling panjang. Orang bela-belain antri di Bluebird, dia nggak antri di tempat lain. Why? Pertanyaannya kenapa kok orang bela-belain di Bluebird padahal taksi yang lain tadi kosong, nggak ada antrian. Tapi kenapa orang bela-belain antri di Bluebird? Nah, tadi ada Bunda Atika tadi kalau nggak salah sudah sempat jawab di Bluebird. Kenapa Bun? Kira-kira kok lebih milih pakai Bluebird? Nah, kira-kira gitu. Belum pernah naik taksi. Oh iya, biasanya pakai Grab kalau sekarang ya. Nah ini, Mbak Dewi Kurnia bilang, pelayanannya bagus, sopan. Nah ini keren. Ada lagi mungkin yang lain, kenapa kok orang itu lebih milih pakai Bluebird bukan pakai yang lain? Nyaman sama sopirnya. Oke, keren. Jadi sopirnya itu ramah-ramah biasanya, barang dibawain gitu ya. Prima pelayanannya simpel gitu, oke ya, pakai Argo, fasilitasnya oke, nah keren ya jawabannya. Brandingnya kuat kayaknya, iya benar, memang brandingnya kuat ya, jadi orang udah kenal, jadi nggak ragu-ragu. Oke, pernah ketinggalan barang cepat penanganannya, nah jadi trusted, ada barang ketinggalan nggak hilang gitu ya, ditangani dengan benar. Oke, ada lagi mungkin, dah cukup. Nah apa yang bunda-bunda sampaikan tadi itu kita menyebutnya adalah nilai tambah. Not just a product, bukan hanya sekedar produk. Tapi Bluebird itu memberikan nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Sopirnya ramah, nyaman, fasilitasnya oke, brandingnya oke, terpercaya, barang ketinggalan dikembalikan. Nah, inilah yang menjadi namanya nilai tambah. Kalau produknya mah taksi, layanan antar jemput naik mobil, sama kan yang lain juga bisa ngasih produk yang sama. Yang lain sama kok, naik mobil juga, diantar juga, pakai Argo juga. Tapi kenapa kok orang lebih suka Bluebird? Karena tadi pelayanannya prima, sopirnya ramah, terpercaya, branding, dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya nilai tambah. Jadi kelebihan dibandingin dengan yang lain. Nah, sama. Jadi sehingga konsumen itu membayar untuk nilai tambah, bukan semata-mata untuk produk kita. Nah, ini yang penting banget harus kita catat. Konsumen membayar untuk nilai tambah, bukan semata-mata produk. Nah, ini yang kita harus catat banget. Konsumen membayar untuk nilai tambah, bukan semata-mata dengan produk. Nah, maka apa sih nilai tambah kita? Ini yang harus kita cari. Dari semua yang tadi disampaikan, paling tidak untuk menentukan nilai tambah, nah kita jabarkan dalam 5P. Nah, ini nanti kita diskusi, teman-teman nanti diskusi sama Mbak Chandra dengan apa namanya Bunda Uun, apa sih sebenarnya kelebihan dari Orlin produk-produknya tadi di 5P ini? Secara produk apa kelebihannya? Secara tempat, place, apa kelebihannya? Secara harga apa kelebihannya? Secara promosi apa kelebihannya? Bahkan secara orang. Kayak tadi kalau Bluebird kita ngelihat target market itu kan ngelihat tadi, target market kita sebagai target marketnya Bluebird, sopirnya ramah, nah, terus pelayanannya prima, mobilnya bagus, terus place-nya dia misalnya mobil ya, kalau place itu sebenarnya lebih bisa kepada tempat ya, kemasan, package dan yang lainnya. Kayak tadi brand-nya oke, pricing-nya harganya pakai Argo, promosinya misalnya apa gitu. Nah ini adalah nilai tambahnya Bluebird. Nah kita cari di Orlin ini apa kelebihannya. Misalnya contoh, produknya berkualitas, bisa di custom, terus ada garansinya misalnya. Jadi ini produk-produknya Orlin. Kita harus bisa jabarin apa ya kelebihannya kalau produk yang misalnya apa namanya untuk yang kursi sofa bednya itu apa kira-kira kelebihannya? Oh bisa custom, bisa kasih nama, bisa kasih ini, bisa kayak gini, pilih warna dan seterusnya. Busanya bagus, bisa bertahan sampai sekian, itu namanya produk ya. Nah, terus untuk yang misalnya produk home decor, apa kelebihannya? Kualitasnya nggak kalah dengan IKEA, harganya terjangkau, apa gitu, kayak gitu. Nah, terus nanti misalnya untuk produk-produk yang lainnya juga, misalnya, nah itu bukan hanya sejadahnya, karpetnya. Nah, kita harus tahu apa kelebihan produk. Kalau kita nggak tahu kelebihan produknya, nanti kita akan susah untuk kita bisa meyakinkan dari konsumen kita. Yang kedua, place, tempat. Nah, secara tempat itu bisa juga kemasannya, tempat itu juga bisa juga nanti pengirimannya.
Oh, pengirimannya bisa menjangkau seluruh Indonesia. Terus ada toko online-nya nomor satu di Google, nomor satu di marketplace, gitu, dan banyak distributornya, katanya. Secara price, harganya bersaing. Nah, kalau dibilang murah mungkin kurang pas, tapi bersaing. Terus bisa arisan, gitu ya, bisa dicicil, kira kayak gitu ya. Promosinya apa? Banyak promonya, apalagi mau Lebaran, misalnya gitu ya. Terus ada diskon khusus untuk member dan seterusnya. Terus secara orangnya ramah-ramah, gitu ya, menyenangkan, asik, tidak sombong, gemar menabung. Nah, dicari lagi kira apa kelebihan dari produk-produknya Orlin. Nah, inilah yang sebenarnya nanti akan menjadi konten yang setiap hari harus dijadikan konten untuk diangkat ke sosial media. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi, setiap hari sebenarnya seluruh reseller, agen, distributornya Orlin harus membuat konten tentang berhubungan dengan nilai tambah ini. Oh, hari ini saya mau bicara tentang produk, besok mau bicara tentang list, besok mau bicara tentang price, besok tentang promotion, besok tentang people. Terus aja harus ada konten-konten terus ya. Jadi untuk benar-benar kita ngangkat itu, dan nanti dimasukin kemana? Bisa masukin ke TikTok, bisa masukin ke Instagram, bisa masukin ke Facebook ya kira-kira. Jadi konten-konten ini harus mulai dibangun gitu. Jadi akhirnya orang, teman-teman kita tuh kenal dan tahu tentang produk-produk kita. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang nilai tambah. Nah, maka PR-nya apa? Coba dicari apa nilai tambahnya Orlin. Catat ya. Nah, jadi apa nilai tambah dalam bidang produk, nilai tambah dalam bidang tempat ya, tempat distribusinya, apa dalam bidang harga, apa dalam bidang promosi, dan apa dalam bidang pelayanan atau orang. Oke, jadi catat ya. Nah, itu tadi PR-nya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu, oh apa namanya, nilai tambahnya, nah di sini sudah ada nilai tambah, kemarin kita sudah bahas target marketnya, nah maka ini dua ini sudah ada nih, produknya sudah ada, teman-teman sudah pegang katalognya, marketnya juga sudah ada yang membutuhkan. Nah, tapi pertanyaannya apakah sudah terjadi bisnis di sana, sudah terjadi transaksi di sana? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena ibaratnya target pasar itu adanya misalnya di Jakarta, nilai tambahnya adanya di Lampung. Wah, ini nggak ketemu nih, gitu ya. Maka butuh apa? Butuh dibuat dulu nih jembatan, butuh dibuat apa namanya penghubung, gitu ya. Saya bilang bridging. Kalau kayak ibaratnya Surabaya dan Madura itu ada Suramadu, kayak gitu ya. Ada 3 penghubung yang ini yang akan menjadikan sarana untuk kita bisa menghasilkan penjualan. Apa aja? Ada distribusi, ada promosi, dan hubungan pelanggan. Jadi nilai tambah ini produk-produk yang tadi sudah kita buat, kelebihan-kelebihannya, maka harus didistribusikan, harus dipromosikan, dan harus dibangun hubungan pelanggannya. Nah, 3 inilah yang harus kita kerjakan. Kalau 3 ini kita kerjakan dengan optimal, maka insya Allah hasilnya juga akan optimal. Nah, maka kemarin pertemuan bulan lalu kita bahas yang ini, bahas tentang apa? Distribusi. Ya. Nanti ada lagi bahas promosi. Soalnya nanti hari ini kita akan bahas promosi sedikit. Poin nomor 2 yang tadi ada di distribusi itu bagaimana membuat target pasar tahu dan nanti ada hubungan pelanggan. Ya, insya Allah. Nah, kemarin kita udah bahas tentang jalur distribusi. Di jalur distribusi, kita sudah bahas apa saja kemarin, ada beberapa studi kasus yang kita bahas. Ya contoh, saya kemarin contohkan, ada produk sabun kayak gini aja, nggak pernah iklan di TV, nggak pernah masuk di sosial media, laku. Kenapa? Karena dia punya jalur distribusi. Kopi kayak gini laku, padahal dia nggak ada iklannya di TV. Kenapa? Ada jalur distribusinya. Maka distribusi itu apa? Bagaimana cara konsumen bisa mengakses atau mendapatkan produk dan jasa kita. Nah, distribusi dibagi, ada 3 kemarin CR-nya, menentukan target produk yang mau didistribusikan untuk mencapai target omset, dan kita harus tahu apa distribusi yang didatangi, apa distribusi yang mendatangi, dan bagaimana membuat strategi, bagaimana penjualan kita itu bisa strategis dan expert timnya. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan, distribusi itu ada 2. Kalau kita di Orlin bisa mendatangi konsumen atau kita mau didatangi konsumen. Nah, kalau didatangi konsumen, berarti kita harus bangun toko, buat website, kita buat konsinyasi, toko mitra atau agen, franchise. Tapi kalau kita mau mendatangi, bisa pakai dropship, afiliasi, kita tim sales datang ya door to door ke rumah orang, buat arisan, buat apa, segala macam itu mendatangi, canvassing dan MLM. Dan ini strateginya beda, ini strategi sini expert. Nah, sampai di sini dulu, teman-teman, karena hanya 10% yang mengerjakan tugas, malam ini saya pengen tahu apa kendalanya pada saat distribusi. Padahal di titik ini tuh harusnya ngomset gitu. Jadi saya kemarin tuh
nungguin gitu. Kemarin saya kejar materinya sampai distribusi agar di bulan puasa teman-teman semua sudah jalan distribusi. Kenapa? Karena momentumnya di bulan puasa kemarin, bayangan saya ini adalah momentum untuk kita panen gitu. Jadi bayangan saya kemarin, kalau ada teman-teman udah tahu targetnya, sudah buat listnya, sudah ada buat minimal 100 daftar nama, pada saat Ramadan kemarin, pertemuan yang 2 pekan yang lalu itu, bayangan saya sudah teman-teman sudah mulai nih datangin satu-satu, ya kita buat distribusi channelnya. Nah, hari ini harusnya sudah bisa dengar cerita nih siapa saja teman-teman yang sudah melakukan eksekusi dan omsetnya sudah naik. Ini kalau benar-benar dikerjain, ini Masya Allah nih, distribusi aja itu bisa omsetnya bisa luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, apa kendalanya teman-teman waktu buat distribusi? Nah, coba. Boleh di chat, atau boleh juga raise hand, boleh juga tanya langsung. Apa sih kendalanya waktu distribusi? Kendalanya di mana? Apa yang menjadi hambatan atau yang membuat teman-teman belum bisa optimal dalam distribusi kemarin? Silakan. Saya kembaliin dulu ke Mbak Chandra, Mbak Chandra. Coba mungkin bisa dibantu teman-teman. Kemarin kalau nggak salah cuma 10% ya Mbak Chandra ya? Iya, kurang lebih. Iya. Dari total peserta ya? Iya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, apa nih kendalanya, kira-kira kenapa ya? Oke, siapa dulu nih? Hah? Udah diteriak-teriakin buat ngerjain PR-nya nih. Ya. Tapi saya husnudzonnya lagi pada sibuk ibadah, sibuk itikaf gitu. Ini husnudzonnya ya. Karena bulan puasa kos jadinya pada sibuk itikaf, pada sibuk ibadah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Ayo teman-teman kan. Apa ini? Yang mau nanya atau mau menyampaikan kendalanya di mana? Nah, ini ada satu nih Mbak Nur Hayati dari Semarang. Afwan belum bisa all out, nggak apa-apa dimaafkan. Udah bikin maps, Linktree dan IG, tapi masih dianggurin. Wah, masih dianggurin. Masih nunggu admin yang cocok. Oh, jadi belum punya admin yang cocok ini ya. Oke. Nah, jadi memang sih kadang-kadang kita mau mengeksekusi sesuatu itu terkendala satu dan lain hal ya. Nah, saya mungkin sharing aja pengalaman. Sama, dulu saya kadang mau eksekusi itu karena saya perfeksionis orangnya gitu ya, selalu nunggu sempurna, nunggu lengkap timnya, lengkap kontennya, lengkap bahannya, punya stoknya, tapi akhirnya nggak jalan-jalan. Pas mau jalan, gemes. Kenapa? Karena ngelihat teman yang lain sudah eksekusi duluan. Itu kan ide gua. Itu kan kemarin saya mau buat kayak gitu. Tapi karena nunggu sempurna, akhirnya nggak jalan-jalan, udah deh dikerjain orang duluan. Gitu. Nah, saya pernah ngalamin kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya sekarang saya nggak nunggu sempurna. Pokoknya walaupun sederhana, walaupun kecil, seadanya dulu saya kerjain. Nah, jadi sekarang polanya seperti itu. Apa yang saya lakuin? Misalnya, ketika nggak punya tim yang admin yang cocok, satu, cocok itu kan kayak pasangan gitu ya, kayak istri gitu ya. Cari suami atau cari istri gitu ya. Kita kalau berharap pasangan kita sempurna, pasti akan susah banget, benar nggak kira-kira? Kita berharap suami kita sempurna itu kayaknya hampir mustahil gitu, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Maka kesempurnaan itu adalah bagaimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita dengan cara yang sempurna. Iya. Oh iya, itu benar gitu. Jadi jangan sempurna, Mbak Chan. Iya, catat. Kalau kita nunggu sempurna nggak dapat, maka kesempurnaan itu adalah bagaimana kita menerima kekurangan pasangan kita dengan cara yang sempurna itu. Nah, sama dengan tim. Kita kalau berharap tim kita itu perfect, sempurna itu susah gitu. Tapi bagaimana ketika kita punya tim yang nggak sempurna, kita latih, kita develop, kita ajarin. Maka di situ seninya, di mana kita akan menemukan, Masya Allah, bahwa di sana kita akan melihat orang-orang yang akan bertumbuh gitu ya, melihat orang-orang yang akan bertumbuh. Kalau mau bicara sempurna gitu ya, saya perfeksionis, mau live kayak gini harus di studio, harus pakai peralatan yang lengkap gitu ya. Tapi kalau saya mau nungguin gitu bisa jadi nggak jadi live nih gitu ya, apalagi dengan mobilitas yang sangat tinggi. Maka harus siap dengan segala ketidaksempurnaannya, sembari dengerin tadi curhatan mak-mak, sembari nunggu hujan gitu ya. Saya nikmatin gitu ya. Nah, menikmati itulah cara yang sempurna gitu. Jadi nggak usah galau, Bu. Jadi walaupun misalnya kita punya tim yang nggak ini, doa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah tim yang saya miliki jadi tim yang terbaik, ya Allah.
Jadikanlah hati-hati tim saya lembut ya Allah. Jadikanlah tim-tim saya ini bisa bekerja dengan solid ya Allah. Seandainya ini memang bukan tim terbaik, nggak apa-apa ya Allah, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Tapi jangan ngomong gitu untuk suami ya. Ya Allah, kalau suami ini bukan suami yang terbaik, ganti ya Allah. Jangan itu, jangan, nggak boleh kalau kayak gitu ya. Nggak bisa diganti kalau yang gitu ya. Nah, jadi itu contohnya tadi untuk pertanyaannya dari Bu Nurhayati. Mbak Atika, mohon maaf ini kemarin PR-nya belum dikerjakan karena minggu kemarin materinya nggak ikut karena ada kendala. Jadi pas lihat PR-nya masih bingung. Oke, ada rekamannya kan harusnya ya. Nanti bisa nonton ulang rekamannya. Jadi untuk tahu. Nanti ini kita akan review sedikit juga di malam hari ini ya. Bu Natia, Coach benar banget, alhamdulillah ya. Maaf juga belum maksimal, baru sebatas bisa ngerjain tugas, tapi actionnya belum full karena kebetulan bentrok sama kerjaan. Kayaknya alasan aja sih kalau udah jadi prioritas, mau sesibuk apapun pasti dikejar target. Alhamdulillah, udah sadar, udah nggak bisa jelasin. Ya, memang priority ya. Tapi saya mungkin ngasih gini. Untuk menjadikan jualan itu menjadi nyaman, maka jangan jadikan beban gitu. Jadi mengerjakan tugas apa segala itu jangan jadikan beban, tapi jadikan hobi gitu. Jadi hobi itu ibaratnya di dalam tas kita kemana-mana ada katalognya Orlin, di dalam HP kita ada foto-foto produknya Orlin. Ketemu siapapun gitu ya, siapapun kalau kita ngelihat ada kesempatan, hot button namanya. Hot button itu apa? Momen di mana kita bisa ngerasa orang itu nyaman. Tapi kalau dia dalam kondisi nggak nyaman, jangan. Kalau kita semua orang di prospek, dalam kondisi dia nggak nyaman, nanti kita malah jadi hubungannya jadi nggak enak sama teman. Tapi kita ngelihat, pas ngobrol, pas mungkin kita di angkot, mungkin kita pas lagi di jalan, lagi di kereta, lagi di tempat arisan, lagi di tempat anak sekolah, lagi di mall, atau di mana ketemu sama orang, nah, kita bisa sebenarnya nunjukin produk kita, tapi jadi ini tuh sebagai hobi. Jadi kayak kita jualan itu adalah hobi gitu ya. Saya ketemu sama siapapun, saya cerita gitu tentang apa yang saya kerjain, tentang pondok, tentang Quran, tentang rumah Quran gitu ya, tentang tahfiz. Saya cerita terus gitu. Saya nggak peduli dengan siapapun karena bagi saya itu udah kayak siar gitu. Jadi apa yang saya kerjakan, saya jadikan untuk sesuatu yang menjadi siar. Nah, sama jualan ini pun sama kan. Misalnya contoh pada saat musim pada saat kayak sekarang gitu ya, misalnya kita bisa cerita nih produk apa yang paling pas gitu ya, misalnya oh ini pas banyak orang mungkin beribadah, itikaf, tahajud, oh kita berarti produk-produk kayak apa namanya sejadah, terus produk-produk yang lain itu akan bisa powerful banget kita cerita. Jadi kita harus tahu momen gitu. Jadi biar nggak jadi beban. Jadi kemanapun, kapanpun kalau bisa ya kita looking ya, walking gitu, looking ya, nah sembari eating mungkin gitu ya, jangan lupa selling kayak gitu kan. Jadi benar-benar dalam keseharian kalau bisa tetap kita apa namanya jalanin aktivitasnya. Nah kira-kira gitu. Alhamdulillah, berikutnya sebenarnya nggak ada kendala sih Coach, karena saya tipikal yang ngerjain sesuatu itu harus fokus, jadi tugasnya baru selesai sebagian. Kemarin dikasih link 2 hari lalu untuk store tugas. Konsepnya udah di kepala, pas dituangkan perlu bikin konsentrasi ya. Jadi kalau buat emak-emak mepet ya timingnya segitu harusnya antisipasi dari dulu. Tapi karena mau ada Zoom pematangan materi saya malah jadi nungguin nge-zoom dulu aja nggak apa-apa. Finali malam ini jadinya dan tadi baru selesai separuh. Alhamdulillah. Walaupun separuh, semoga hasilnya tetap optimal ya. Nah, saya pengen cerita gini. Dikerjain sama dikumpulin itu berbeda. Saya husnuzonnya yang ngumpulin cuma 10%, tapi yang ngerjainnya 100%. Maksudnya dikerjain itu apa? Benar-benar dipraktekin. Benar-benar teman-teman buat list. Sebenarnya tujuannya sederhana gitu ya. Karena saya membagi dalam 2 strategi pemasaran. Pemasaran itu ada pemasaran digital, ada pemasaran offline. Dua-duanya ini powerful. Dua-duanya powerful. Nah, saya di fase awal ini saya lebih banyak bicara tentang pemasaran secara offline karena program sebelumnya Mbak Un pernah cerita sudah dilakukan program secara online di mana teman-teman suruh buat postingan, suruh buat ini di Facebook dan seterusnya untuk membuat konten, nge-share. Nah, maka saya melengkapi sisi online-nya sudah dijalanin, itu jangan berhenti, terusin. Ya, apa yang sudah diajarin sama Mbak Un sebelumnya, jalan terus gitu ya untuk nge-share, buat updatean, buat apa. Nah, saya melengkapi sisi closing-nya, saya melengkapi sisi offline-nya. Jadi saya lebih banyak konten-konten saya bicara tentang bagaimana pendekatan selling gitu. Jadi agar apa? Agar bisa dikonversikan. Jadi setelah kita membangun branding, setelah kita posting sosial media,
Nah, saya pengen teman-teman benar-benar punya nih daftar prospek, daftar nama, benar-benar teman-teman buat target marketnya, benar-benar teman-teman punya katalog, pegang katalognya, punya sampel produknya, benar-benar bisa punya target. Sepekan ini saya harus distribusi kemana saja, saya harus datengin apa aja, saya harus buat toko online di mana, saya harus buat apa. Nah, bayangan saya bulan ini itu bisa dikerjain. Jadi masalah dikumpulin nggak dikumpulin nomor 2. Tapi yang terpenting benar-benar teman-teman itu ngerjain prospek, teman-teman itu buka distribusi, yang memperluas distribusinya, merekrut agen baru, merekrut reseller. Nah, insya Allah kalau itu dikerjain benar-benar ada hasilnya, gitu ya. Insya Allah itu ada hasilnya. Itu yang pengen saya dengar sebenarnya malam hari ini, ya. Nah, berikutnya Mbak Dewi, daftar kontak hampir di domestik PNS, tapi tetap aja komen harga online mahal. Maunya cicilan tapi terima produk di awal coach. Oh, aduh, ini ya benar memang ya di mana-mana namanya mama gitu ya. Pasti pengennya berhemat gitu ya. Jadi kita harus memahami tipikal market kita. Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas pada saat pertemuan ketiga kalau nggak salah ya tentang target market. Nah, walaupun daftar kontak kita tuh hampir di domisili PNS, tapi tetap aja mereka komen harga online mahal. Sebenarnya bukan mahal, karena dulu saya sudah pernah menyampaikan mindset nggak ada barang yang mahal. Mahal itu ketika kita penetrasi di market yang di bawah dari target kita, maka dia akan bilang mahal. Begitu juga dengan ibaratnya produk itu. Produk kita berkualitas, maka kita harus bisa menjual di market yang memang marketnya pas gitu. Nah, maka saran saya ketika ada orang yang bilang mahal, pendekatannya 2. Satu, memang bagaimana membuat mereka mampu membeli, misalnya contoh dengan model arisan dan lain-lain. Tapi yang kedua adalah coba ya kita cari dari daftar tadi yang kira-kira ngelihat produk kita tidak mahal. Atau tawarkan produk kita yang lain sebagai produk substitusi. Di online saya ngelihat range produk itu dari yang tinggi sampai yang murah ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu market yang selalu bilang mahal, nah mulai katalog kita buka. Oke, berarti kalau gitu dia gua jualin produk yang mana ya? Oh, saya berarti kalau gitu ke dia ini saya jualan produk-produk yang harganya masih agak murah, harganya terjangkau gitu. Nah, dari database daftar itulah nanti yang harus dibuat. Nah, nanti pada Syawal kalau memungkinkan Mbak Chandra mungkin bisa tuh buatin kategori apa produk. Oh, ini produk kategori untuk menengah ke atas, kategori produk untuk menengah, kategori produk untuk yang bawah yang harganya murah. Nah, nanti dicoba diolah, dipresentasikan. Kelebihannya apa, kelebihannya apa, kelebihannya apa. Nah, saya rasa karena Olin bukan setahun 2 tahun, Olin sudah usianya sudah cukup lama, sebenarnya masalah produk saya sudah nggak ragu gitu ya. Saya ketika dibantu sama Mbak Un, saya bilang ini produk udah nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah dengan penjualan, kemungkinan kita yang belum bisa menjual di market yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita marketnya tepat, insya Allah luar biasa. Saya udah terima paketnya dari Olin kemarin, masya Allah, produknya keren-keren, kayak gitu. Makasih ya Mbak Un ya. Nah, ini lanjut lagi. Baru gabung Mbak Chan, ada link absensi kah? Oh ya, nanti silakan. Sedikit masukan juga punten di sini buat Mbak Chan, minta tolong kita digedor-gedor tugas di grup. Tiap hari juga nggak apa-apa, sekedar ngingetin aja kalau di grup itu pecut banget kalau buat saya. Nah, nanti ada tuh yang minta tuh Mbak diingetin terus. Saya kalau di klien, di grup klien saya tuh tim saya bener-bener nagihnya itu tiap hari gitu, tiap hari ditagih, ayo hari ini action plan-nya apa, hari ini mau ngapain, itu benar-benar tiap hari. Alhamdulillah ya selalu bawa tikar sama katalog, good gitu ya, harus selalu bawa tuh katalog, tikar apa segala macam, pokoknya produk yang bisa dijual gitu ya. Nah ini, mohon maaf kemarin nggak ikut materi sehingga PR-nya bingung, giliran mau ketik PR-nya pasti ada aja kendalanya, jadi belum sempat ngerjain PR. Untuk action Anda sedang berjalan, mohon doanya semoga dipermudah. Amin ya robbal alamin. Semoga semua distributornya online, ya reseller, agen selama Ramadan ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang berkah dan berlimpah. Ya, amin. Nah berikutnya PR-nya dikerjain, dikumpulkan walaupun nggak ngerti aplikasinya. Alhamdulillah nih sudah ada sampel online kit, sampel online kit, jadi calon customer bisa lihat kayak gimana produk online itu. Jadi nggak cuman model ngomong ini itu prospeknya paling bilang mahal aja coach gitu. Oke. Nah kalau mahal itu sebenarnya teknik negosiasi ya. Jadi kita akan belajar juga nanti besok di pertemuan yang selling optimization itu namanya handling objection. Ya. Nanti di handling objection itu kita akan bahas. Kalau orang bilang mahal, apa yang harusnya kita jelaskan. Kalau orang bilang misalnya
barangnya nggak cocok, apa yang harus ini. Kalau dia bilang nanti saya coba izin ke suami saya dulu, nah, nanti cara jawabnya gimana? Kan paling banter gitu. Kalau suami yang kita prospek dia bilang nanti saya izin istri saya dulu ya. Kalau istri yang diprospek, bentar ya, saya ngomong sama suami dulu. Padahal yang megang duit dia juga kan gitu kan. Alasan itu namanya menolak secara halus gitu kan. Iya, nah itu contohnya. Sip, makasih banyak. Materi distribusinya memang bagus banget, Coach. Qadarullah relate sama plan yang mau kami eksekusi setelah Lebaran yang udah kita konsep bareng pas awal tahun, mudah-mudahan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Walaupun deg-degan sama hasilnya, ya nggak apa-apa. Jadi tetap coba dioptimalkan, Bismillah gitu ya. Saya ingat dulu teman saya masih jualan menggunakan jaringan distribusi. Saya cuma jualan itu, saya sempat jualan, bayangin tuh, jualannya cincin, jualan cincin perhiasan gitu. Jadi kalau dipikir zaman dulu tahun 2003, 2004 itu kan saya jadi salesnya cincin. Jualan saya itu bisa sampai omsetnya saya bisa dapat pendapatan zaman tahun segitu tuh sebulan bisa 8 juta, 9 juta gitu. Padahal jualnya cincin gitu. Bukan cincin kawin, cincin perhiasan, cincin perak gitu ya. Jewelry gitu. Dan itu pun saya masih bisa jualan gitu. Padahal waktu itu saya masih kuliah. Kebayang kan? Anak kuliah cupu nggak tahu ilmu banyak, tapi saya masih bisa closing, omset saya masih bisa puluhan juta, saya masih bisa dapat 8 jutaan, saya ingat waktu itu sekitar sebulannya 8 sampai 10 juta. Lalu setelah itu saya pernah jualan pulsa. Jadi saya punya server pulsa itu jualannya untuk orang bermitra menjadi agen untuk jualan pulsa. Sampai punya agen itu 52.000 waktu itu. Nah, jadi artinya apa yang saya sampaikan itu dulu saya udah pernah kerjain, baik secara offline maupun online. Bahkan dulu secara online saya hanya jualan lewat Friendster. Kebayang kan Friendster kalau sekarang udah Facebook zamannya. Dulu saya masih pakai Friendster gitu. Mbak Chandra nggak tahu tuh masih ingat nggak tuh zaman Friendster, atau jangan-jangan nggak pernah tahu di dunia itu ya. Kalau Mbak Un kayaknya tahu. Tahu nggak Mbak Chandra? Pernah dengar tapi belum pernah pakai, Pak. Nah, bener kan, nggak ketahuan gitu kan, nggak pernah tahu kan gimana namanya Yahoo Messenger, chattingan gitu kan, zaman dulu ke warnet gitu. Chattingannya di warnet tuh, cari itu Yahoo Messenger, cari kenalan, namanya pakai nama samaran gitu, nggak pernah tahu orangnya. Nah, saya dulu masih mengoptimasi menggunakan Friendster sampai punya 52.000 agen gitu. Omset sampai ke 3 sampai 4 miliar sebulan gitu. Itu zaman tahun 2005 2006 gitu. Nah, apa yang dilakuin? Apa yang saya ceritain gitu. Jadi saya buat list, database, building list, database saya bangun, saya prospek mereka, saya tawarkan produknya, dikatain sama orang-orang, ditolak, itu sudah satu hal yang ibarat makanan sehari-hari gitu. Jadi yang bilang mahal lah, produknya jelek lah, nggak bagus lah, nggak cocok lah, nggak butuh lah, itu luar biasa gitu. Tapi sebenarnya kuncinya tergantung bagi kita seberapa besar sih dream kita, seberapa besar keinginan kita untuk kita bertumbuh bersama Orlin. Kalau keinginan kita bertumbuh itu benar-benar gede gitu ya, dan kita ngelihat ini adalah jalan yang Allah kasih untuk kita mendapatkan rezeki, maka insya Allah mau halangan rintangan kayak gunung pun pasti kita terjang gitu. Nah, jadi PR-nya cuma dua. Kalau kita lemes itu cuma dua. Satu gitu ya, kita ngelihat bahwa kita lemes itu kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa itu. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita kurang motivasi. Ya, kita nggak punya motivasi, nggak punya kompetensi yang kuat. Atau yang kedua, kita nggak punya impian yang benar-benar besar. Gitu. Kalau kita punya impian yang benar-benar besar, walaupun kita nggak mampu, pasti akan kita kejar. Ya. Atau yang kedua, kita lemes itu karena kita nggak punya kompetensi, nggak punya skill. Jadi nawarin ditolak, lemes, kita down. Gitu. Nah, makanya tujuannya belajar kayak gini, tujuannya adalah untuk terus mengingatkan kita untuk tetap semangat. Kira-kira kayak gitu. Ya. Mbak Yunati bilang nih, zaman saya, berarti kita sejaman. Zaman Friendster. Ya. Ini sudah sudah tanya-tanya, sudah kita jelasin secara detail. Setelah itu diam, nggak ada jawaban lagi. Kita tanya ulang, nggak dijawab. Kalau ketemu yang seperti ini gimana, Coach? Itu namanya CLBK. Atau CLBK nggak? CLBK itu bukan cinta lama bersemi kembali, tapi CLBK itu chat lama beli kagak. Udah panjang lebar, udah tanya-tanya gitu ya. Ternyata dia nggak beli lagi. Ada teknik closing-nya, apakah teknik closing yang salah? Nah, nanti urutan closing nanti pas pertemuan berikutnya kita akan bahas. Urutan closing itu memang ada tekniknya gitu ya. Bagaimana kita tahu si prospek kita itu dia dalam kondisi siap di closing atau tidak gitu ya. Jadi kita harus paham di situ. Jadi ada teknik follow up gitu. Teknik follow up ini yang kita perlu lakukan gitu. Jadi
Sehingga seringkali memang kalau tadi ada pertanyaan seperti ini, nah ini butuh trik untuk yang CLBK coach. Oke. Ya, nanti kita akan bahas ya. Nanti apa namanya bagaimana kita menghadapi orang-orang yang dia seringkali chat lama tapi beli kagak gitu ya. Nah, jadi CLBK gini. Dan itu memang dialamin banyak banget teman-teman, terutama di dunia online. Berbeda dengan kalau offline ya. Kalau offline kan kita ketemu face to face, ketemu orangnya langsung, kita ketemu apa namanya bisa ngobrol. Jadi follow up-nya enak gitu. Jadi bisa kita pepet gitu. Tapi kalau seandainya kita di online, ya tinggal aja chatnya, nggak dibalas, nggak dibaca, udah selesai, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Nah, maka kita harus bisa memahami 3 fase dalam orang itu mau closing. Jadi fase pertama itu dia masih cold namanya. Cold itu market yang dia masih dingin. Yang kedua itu warm. Warm itu dia hangat. Yang ketiga itu adalah hot. Hot ini siap di closing. Nah, pada saat kita jualan, kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa seringkali ada CLBK? Karena seringkali kita yang banyak ngomong, tapi kita lupa mencari namanya hot button. Hot button itu apa? Titik di mana perubahan market itu dia sudah di kondisi yang ketiga tadi yang hot gitu ya. Nah, di situ dia akan tahu nih. Jadi yang kita harus gali dari mereka itu nih. Jadi kita banyak bertanya. Kita harus bukan banyak berbicara tapi banyak bertanya. Jadi bertanyanya apa yang dia butuhin, dia mau pakai untuk apa, dia pakai untuk siapa, budget yang dia punya berapa gitu ya, dia butuhnya kapan. Nah, kita kadang bisa gali, oh ini untuk anak saya, kita bisa gali. Jadi nggak usah apa namanya, kita nggak usah langsung prospek hard selling, tapi kita tanya anaknya namanya siapa, kelas berapa, yang dia suka apa, warna kesukaannya apa, warna favoritnya apa, tokoh kartun yang paling dia seneng apa. Ini kan perlu kita gali kalau dia mau ceritanya belinya untuk anaknya. Oh, saya mau beli ini untuk di rumah ya, karena suami saya suka dengan barang-barang misalnya home decor misalnya. Tapi kalau home decor jarang ya, di online itu paling banyak kan barang-barang yang sering keluar itu kalau nggak best sellernya apa? Bunda Uun, bestseller nomor 1 tertingginya apa? Sofa bed, Coach. Sofa bed. Nomor 2-nya? Kasur Kimul. Kasur Kimul. Yang ketiga? Sabubu. Apa? Sajadah busa bulu. Oh, sajadah busa bulu. Oke, ada lagi? Satu lagi? Sampai 5 nih, saya pengen tahu. 5 bestsellernya. Oke. Travel bed. Travel bed. Terakhir? Yang karpet, Coach. Karpet. Nah, 5 ini pasti biasanya penetrasinya berbeda. Contoh, kalau tadi misalnya sofa bed. Sofa bed ini kemungkinan besar biasanya dipakai untuk family keluarga gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kita ngelihat. Nah, jadi untuk family keluarga dan biasanya anak gitu. Nah, jadi di sini kita prospeknya pada saat kita tadi mereka tanya dan lain-lain, kita gali dulu. Oh, anaknya ini dia sukanya apa, ini ya seperti apa. Jadi kita gali. Terus kita bisa ngelihat di situ, cari hot button-nya. Hot button itu apa sih? Titik yang bisa kita closing dia untuk tahu bahwa kenapa kok dia harus pengen belikan itu. Contoh, oh iya anak saya soalnya mau ulang tahun, mau saya jadikan kado ulang tahun. Oh iya, soalnya anak saya seneng nonton. Kalau nonton biasanya di lantai, apa namanya nggak pakai ini. Oh iya, soalnya anak saya seneng dengan apa saya mau ngasih hadiah. Oh anak saya pengen berprestasi. Nah ini namanya hot button. Nah kalau kita nggak dapat hot button-nya, kemungkinan orang cuma tanya-tanya aja. Nah, kalau kita dapat hot button-nya, kita gali, kejar terus di situ. Kejar hot button-nya. Hot button itu adalah titik closing namanya. Jadi titik closing itu yang kita harus paham apa sih yang membuat dia need gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya bertanya, menggali. Kenapa dia butuh produk itu? Nah, nggak banyak teman-teman apa namanya para penjual online maupun teman-teman yang mainan online shop itu yang punya kemampuan untuk menggali kebutuhan atau menggali hot button. Nah, ilmu ini yang sebenarnya harus benar-benar kita kuasain. Jadi kita gali orang itu mau beli produk kita itu apa sih? Dia butuh apa gitu. Dia apa yang dia cari, apa yang dia inginkan. Nah, ini yang nanti perlu benar-benar kita gali dari mereka. Nah, ketika kita sudah gali dari mereka, maka kita akan tahu tadi nilai tambah. Oh, kalau gitu produk mana nih yang cocok? Produk apa yang cocok gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk dia closing di produk yang kita punya stoknya. Tapi kita harus tahu dia butuhnya apa. Kalau kita nggak punya stoknya pun kita bisa indenkan, kita bisa belikan gitu. Itu contoh-contoh sederhana. Nah, jadi tekniknya kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi itu yang pertama, cari hot button-nya. Kenapa kita di apa namanya ghosting atau kita dicuekin? Karena kita nggak ketemu hot button, nggak ketemu titik apa yang membuat dia harus closing ya.
Jadi caranya gimana? Caranya banyak bertanya untuk menggali kenapa dia harus membeli produk kita. Nah, jadi kalau sudah ketemu hot button, biasanya kita nggak akan di ghosting, nggak akan di CLBK-in, kira-kira gitu. Itu yang pertama, kira-kira gitu. Ya. Nah, terus yang kedua, bisa jadi kalau sudah dingin, jadi kan dari hot, dia tuh sudah nggak chat lagi tuh, udah dingin lagi. Udah nggak apa-apa, kalau dia udah dingin lagi, maka pancing pakai promo. Gitu. Jadi nanti kita bisa chat lagi ke mereka, misalnya kita kasih promo, oh ya untuk 10 hari terakhir kita sedang ada promo apa gitu ya. Jadi setiap pembelian ini nanti ada ini. Mbak, ini kita khusus untuk dia ada gift apa yang harganya mungkin nggak terlalu mahal. Kita bisa ngangetin prospek yang sudah dingin dengan cara kita kasih gift-gift yang murah yang senilai mungkin kalau dibandingin dengan harganya masih masuk, tapi gift itu akan kita kasih kalau dia jadi transaksi. Misalnya contoh kita kasih tiker yang harganya mungkin murah, kita kasih mungkin nanti ada free ongkos kirim kalau dia memang terjangkau, kita kasih apa gitu. Nah, itu kita bisa pancing. Biasanya market yang sudah dingin ketika dia diangetin lagi dengan gift, dengan hadiah, dengan sesuatu yang ini, maka dia nanti akan balas gitu ya. Jadi kita bisa kasih itu. Nah, itu contohnya. Atau kita bilang, oh kita ada promo THR, kita ada promo Ramadan, kita ada apa gitu. Sesuaikan aja dengan momennya. Nanti itu untuk dia ngangetin market yang sudah dingin. Ya, itu kalau CLBK tadi itu kebanyakan di sana. Oke, siap dicatat suka ketemu pembeli ini. Alhamdulillah kalau saya udah biasa, tapi kadang-kadang untuk mensupport member baru ini udah patah arang kalau di chat nggak jadi beli. Nah ini, jadi memang nanti kalau ada yang patah arang itu maka motivasi yang dibutuhin. Kita harus punya stok video-video motivasi tentang selling yang banyak. Jadi cari di YouTube. Di YouTube itu banyak banget. Kalau kita nggak bisa memotivasi, maka tugas kita itu nanti ngasih link ke mereka. Cerita-cerita motivasi tentang nanti bisa banyak pendekatan ya. Saya biasanya pakai 3 pendekatan. Satu pendekatan itu motivasi tentang yang hubungannya dengan selling. Jadi saya cari itu searching banyak tuh cerita-cerita tentang penjualan, motivasi selling gitu ya, dari James Clear, dari Pak Tung, dari siapa itu banyak banget tuh. Ya jadi yang dia cerita bagaimana caranya untuk dia bisa memotivasi orang-orang yang dia patah semangat karena ditolak gitu ya. Jadi pakai keyword saja gitu ya, cara memotivasi dari penolakan penjualan gitu. Nah, nanti di situ tuh di YouTube banyak banget tuh YouTube pendeknya. Nah, nanti kita kalau ketemu member baru kita yang dia down, sharing aja tuh, sharing. Atau nanti mungkin bisa minta mungkin Mbak Un pernah punya quote-quote atau punya rekaman-rekaman untuk ini, boleh nggak apa-apa. Kalau mau original punyanya Orlin, nanti mungkin kita bisa produksi juga. Nanti artinya Mbak Chandra sama Mbak Un mungkin buat nih, gimana sih caranya menghadapi penolakan, gimana caranya untuk ini. Mungkin kita bisa buat seri seperti itu. Nah ini sangat powerful juga. Saya juga dulu buat kayak gitu. Jadi karena nggak mungkin ketemu dengan semua member, maka akhirnya saya punya beberapa part gitu, saya rekam pendek-pendek, itu bisa dipakai juga. Nah itu contohnya. Zaman dulu masih zamannya pakai CD ya di zaman kalau sekarang kan sudah digital, ada YouTube dan seterusnya. Nah, itu bisa dipakai. Yang kedua, biasanya yang sifatnya tentang spiritual. Jadi kata-kata tentang misalnya rezeki itu sudah diatur, jangan patah semangat, bagaimana kita ini. Jadi ada kata-kata tentang rezeki, tentang misalnya dari Ustaz Tanan Ataki, dari Ustaz Capa, ini banyak. Yang pertama kan tadi yang hubungannya dengan motivasi penjualan. Yang kedua tentang rezeki. Jadi biar menyemangati bahwa orang itu, oh iya tugas kita tuh ikhtiar, ditolak itu nggak apa-apa. Karena ditolak itu bagian dari kita belajar dan seterusnya. Ini yang nomor 2 kita bisa pakai, itu adalah nomor 2 sharing tentang motivasi, tapi yang sifatnya adalah spiritual. Kalau yang tadi yang pertama sifatnya adalah dari sifatnya sharing gitu ya. Nah, yang ketiga kalau ada memang yang original punyanya Orlin tadi. Yang punyanya Orlin itu yang artinya mungkin Orlin punya video-video atau apa yang memang case-case yang pernah terjadi yang dialami sama member, nanti bisa divideokan, ditaruh di YouTube, jadikan seri, dan nanti member-member itu kalau dia down atau apa tinggal dengerin aja. Kisah Bu Uun, seorang yang tadinya pernah menjadi pembantu rumah tangga dan kini menjadi, oh itu kan luar biasa gitu. Itu bisa di package gitu ya, bisa di package untuk menjadi satu yang memotivasi gitu. Nah, itu nanti dilihat gimana dulu waktu ngerintis, gimana ini. Nah itu nanti akan menjadi sesuatu yang bisa dipotong-potong, masukin di seri. Jadi ketika teman-teman ada yang down seperti ini, nanti bisa langsung dikasih sharingnya ya. Oke, nah itu tadi mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya coba lanjutkan dulu ya lagi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti sharingin lagi.
Nah, kemarin saya sampaikan ini contoh. Jadi harapan saya apa? Kalau teman-teman mampu buat toko sendiri, alhamdulillah. Ini powerful banget karena orang akan datang. Nggak mampu, maka kita bisa buat di website. Website ini mungkin kalau bahasa sekarang lebih banyak orang mengenal namanya marketplace. Buat toko di Tokopedia, buat toko di nanti di apa namanya Bukalapak, di Shopee dan seterusnya. Konsinyasi cari toko-toko offline, kita bisa titip ke di tempat dia mereka beberapa barang-barang kita yang sekiranya bisa nanti kita titipkan gitu. Jadi ambil belakangan atau toko mitra atau agen rekrut distributor rekrut agen atau reseller kita. Franchise kita nggak bermain di sana, jadi nggak usah ditulis ini yang franchise. Mendatangi bisa dengan cara apa? Dropship, afiliasi. Nah, afiliasi juga kita bisa buat tim sales. Kita yang datang, kita canvassing. Nah, yang mungkin bisa dilakukan yang nomor 8 dan nomor 9 kalau di Orlin. Tim sales itu artinya apa? Kita bisa rekrut beberapa orang untuk kerjaannya keliling dari komplek ke komplek, rumah ke rumah, instansi ke instansi menawarkan produk kita. Atau kan passing, kita bisa door to door untuk kita datang ke arisan, pengajian dan yang lainnya menawarkan produk-produk Orlin ya. Kalau ada yang bilang mahal, ada yang bilang ini nggak apa-apa, ya mungkin mereka bukan target market kita. Tanya siapa yang kira-kira cocok menjadi target market kita dan nanti kita belajar pendekatan bagaimana kita jualan ya. Ini kemarin saya cerita tentang teori semut, tapi kayaknya saya skip aja ya, ini pemilihan lokasi ya. Nah, ini beberapa teman-teman yang pernah praktek dan Masya Allah luar biasa. Ini Kang Cip, kemarin saya ceritain ya, dia dari pertama kali ikut pendampingan saya baru jualan jilbab sekitar angkanya 3 ribuan, terakhir dia sudah di angka 56.000 per bulan. Ya. Nah, ini juga saya cerita kemarin tentang anak saya yang jualannya cuma jualan apa namanya kue-kue kayak gini, dia hanya dengan the power of distribusi ya, punya 2 orang karyawan kayak gini, penjualannya juga sudah bisa ribuan ya, bahkan masuk ke toko oleh-oleh, masuk ke mana-mana di produknya ya. Jadi produknya ada di mana-mana, hampir 300 titik distribusi lebih. Akhirnya jalan aja, padahal anak kecil kan kalau bisa dibilang ya, produknya ada di mana-mana. Nah, itu tadi tentang distribusi yang kemarin sudah kita ulas. Tugasnya pokoknya harus tahu berapa jumlah produk yang harus didistribusikan, mau pakai pendekatan apa, didatanginya apa saja, mendatanginya apa saja, prospek sebanyak-banyaknya, punya target untuk prospecting ya. Nah, dan cari tempat-tempat strategis dan masif. Ya, kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah harusnya bulan ini sudah ada peningkatan omset yang signifikan gitu ya. Tapi kalau belum ada peningkatan omset, maka belum dikerjakan kemungkinan. Kalau dikerjakan, saya yakin banget kok. Itu dikerjain, hasilnya insya Allah kelihatan. Ya. Nah, kalau sudah, maka berikutnya ini malam hari ini ya kurang lebih tadi sampai jam 8:30 ya. Ini kita tinggal habis waktunya sudah. Tapi saya ceritain dikit deh nggak apa-apa. Bagaimana kita bisa promosi menciptakan konsumen baru ya. Menciptakan konsumen baru itu kita bisa melakukan brand aktivasi, marketing komunikasi dan sales. Nah, hari ini malam ini saya cuma ngomong yang pertama, yang brand aktivasi ya. Semoga nanti pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan marketing komunikasi dan sales optimasi ya. Brand aktivasi itu apa? Bagaimana membuat orang-orang yang belum tahu di luar sana itu jadi tahu tentang Orlin. Nah, ini yang harus Anda lakukan ya. Nah, ini sebenarnya materinya sudah pernah dibawakan sama Mbak Un tentang bagaimana teman-teman membuat postingan, update story, update ini, saling komen dan seterusnya itu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, untuk melakukan brand aktivasi ini membuat orang yang belum tahu jadi tahu, karena orang beli itu kalau dia sudah tahu, maka yang pertama harus membuat konten aktivasi. Kita buat konten. Yang kedua, harus menentukan medianya, pakai media apa, dan yang ketiga, lakukan aktivasi. Cuma 3 ini aja. Buat konten, tentukan media, lakukan aktivasi. Ya. Nah, buat konten aktivasi itu apa? Konten yang kita buat itu adalah nilai tambah. Jadi, nilai tambah kita, produk-produk kita. Kalau pernah tahu ada Aulia Fashion itu growth pertumbuhannya Masya Allah luar biasa. Padahal tadinya itu ceritanya juga sama ya, sempat drop juga dan luar biasa pertumbuhannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka salah satu yang saya rasa sangat disiplin membuat konten. Banjir konten itu sampai jutaan view di TikTok, di Instagram, di Facebook, tapi paling kencengnya waktu itu dia upload di TikTok ya, mainan TikTok. Semua resellernya, semua agennya tiap hari harus upload konten lagi gitu. Dan ini luar biasa banget gitu. Kontennya dari yang serius, dari yang nyeleneh, yang banyol, yang apa segala macam. Tapi konten-konten itu dibuat oleh masing-masing setiap, ada yang dibuat dari pusat, ada yang dibuat oleh agen, ada yang dibuat oleh reseller, distributor gitu. Tapi sosial media itu dibanjiri sama konten. Itu yang membuat bisa penjualannya sangat besar sekali. Nah, maka apa? Teman-teman harus bisa untuk bisa membuat nilai tambah ini. Jadi nilai tambahnya yang tadi di produknya kelebihannya apa, kualitasnya apa dan lain-lain itu dibuat kontennya.
kontennya misalnya sederhana saja, hanya pakai HP gitu ya. Misalnya kita tunjukin nih barang kita punya produk apa, ini alhamdulillah kita lagi mau review, misalnya contoh gitu ya. Ini kita ada sofa bed ini adalah sebenarnya pesanan dari konsumen saya, tapi ini mau dikirim, baru datang, kita akan buka dulu ya, kita lihat gitu ya. Kita misalnya ini dulu, itu contohnya. Buat konten gitu, nggak apa-apa. Nah, konten-konten inilah yang harus nanti kita buat mandiri ya, bukan hanya lewat dari kontennya pusat. Pusat buat konten, iya kita ikut sebarkan, tapi secara langsung kita juga harus membuat konten-konten dari nilai tambah tadi ya. Ini yang penting dilakukan. Nah, kalau konten-kontennya sudah, maka yang berikutnya kita harus mengaktifasikan itu di media yang tepat. Media itu ada 3, media udara, darat, dan online. Media udara itu apa? Contohnya media udara ya sekarang mungkin sudah nggak begitu populer karena biayanya mahal, lewat radio, lewat TV gitu ya. Nah, ini contoh. Media darat itu dengan cara apa? Mengaktifasi media darat itu event-event kegiatan kayak kita misalnya buat home meeting, kita misalnya membuat arisan, kita membuat datang ke pengajian. Nah, terus kita buat ada toko yang di depannya dikasih neon box atau signbox, itu namanya media darat. Dan ada media online menggunakan kekuatan sosial media kita, Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, itu offline-nya. Jadi kalau untuk Orlin yang nomor A hilangkan saja. Udara kayaknya kita mungkin agak berat ya kalau mau pakai radio atau pakai koran. Udah pakai darat dan offline, pakai event dan juga pakai online. Ini nanti bisa dilakukan. Nah, maka berikutnya baru lakukan aktivasi. Lakukan aktivasi ini apa? Bagaimana kita punya kalender aktivasi. Nah, aktivasi secara daratnya apa? Punya kalender. Oke, saya mau ada home meeting sebulan sebanyak 4 kali, setiap pekan sekali. Yang kedua, saya nanti akan datang pengajian. Ada pengajian ini tanggal sekian, ada pengajian ini tanggal sekian. Saya akan datengin arisannya tanggal sekian, arisan ini tanggal sekian. Nah, itu namanya aktivasi secara darat. Aktivasi secara online apa? Oke, pagi saya nanti akan posting apa, siang nanti saya posting apa, sore saya posting apa, sehari 3 kali, udah kayak makan aja gitu ya, pokoknya pagi, siang, sore, udah kayak minum obat, itu nanti ada postingan misalnya, dan wajib untuk kita bisa nge-review, komen, segala macam gitu. Tapi ini poinnya adalah bagaimana kita melakukan aktivasi ya. Nah, dan cari media yang tepat. Kalau sosial media, sebenarnya kalau bisa semuanya dikuasai, alhamdulillah, tapi saya menyarankan fokus di satu sosial media yang paling powerful. Kalau untuk online kayaknya paling cocok itu medianya yang bisa dipakai, kalau nggak Instagram, Facebook. TikTok kayaknya masih belum begitu, marketnya kan zilenial ya TikTok gitu. Jadi kayaknya kalau kita jalan di TikTok kayaknya masih belum begitu powerful. Nah, maka lakukan aktivasi. Maka serangan udara, serangan online, serangan darat. Nah, serangan udaranya skip aja, maka kita ada namanya serangan online dan serangan darat. Serangan online apa? Ya kayak tadi. Yang kita setiap hari posting, baik itu di WA, story WA kita, di Instagram maupun di Facebook, pagi, siang, sore, terus upload aja konten-konten tadi, dan serangan darat kayak tadi, kalender kita untuk visit dan seterusnya. Ya. Nah, maka jangan lupa ini Teams-nya, activity tool, dan timeline-nya. Jadi, siapa yang nanti mau ngerjain, kita bagi tugas. Kalau kita belum punya tim, ya kita sendiri. Aktivitasnya apa tadi? Bagi 2. Yang darat apa? Yang online apa? Terus tools-nya apa aja? Oke, saya butuh konten, butuh HP, butuh apa? Timeline-nya tadi, jadwalnya. Nah, ini yang harus nanti dilakukan, sehingga nanti kita bisa aktif untuk kita bisa melakukan aktivasi. Saya pengen cerita sebenarnya, kalau waktunya masih cukup ini ada satu murid saya, walaupun kurang relevan dengan Orlin, tapi saya mau ngasih sebuah studi case ya. Ketika seseorang yang tadinya tidak tahu tentang brand aktivasi dan dia melakukan hal sederhana saja, tapi dampaknya begitu luar biasa. Namanya Pak Dadi, dia menti saya di Samarinda. Dia punya ayam, namanya warung ayam Umai gitu. Umai itu enak lah bahasa sananya ya. Nah, dia pada saat ikut workshop, dia pulang, dia cerita, Coach, besok harus mampir makan tempat saya. Wah, di restoran kami. Coach harus cobain masakan istri saya ini enak banget. Waduh, saya kalau udah dibilang kayak gitu, kayaknya sudah nggak bisa nolak gitu ya. Oke deh, siap. Besok saya ke sana, saya bilang gitu. Nah, pas saya ke sana, yang saya bayangin restoran, makanannya enak, itu berarti restoran mewah gitu. Ternyata datang restorannya kayak ini. Ini restorannya. Dah, akhirnya datang, pas duduk tanya sama dia, Coach mau makan apa? Aduh, saya sudah bingung mau makan apa ya. Udahlah, pokoknya di sini yang paling enak apa gitu. Ayam bakar, Coach harus coba. Semuanya enak ini di sini, tapi ayam bakarnya paling enak. Oke, saya mau coba ayam bakar. Wah, pas datang ternyata betul, ayam bakarnya itu spesial. Ayam bakarnya besar, warnanya merah, kayak kepiting dibakar gitu. Padahal kalau di Jawa kan warnanya coklat gitu ya. Saya bilang kaget,
wah ini enak nih kayaknya gitu. Saya makan betul, rasanya mantap bisa bilang gitu. Kata dia, nah ini coach, ini namanya ayam bakar bumbu Banjar. Jadi warnanya merah kayak gitu. Terus saya bilang ini enak, dan suaminya bilang, nah itu coach orang kesekian yang bilang ini enak, tapi kenapa ya kok sepi, jualannya nggak laku. Terus dia saya ajak keluar, terus saya foto, cekrek, nah ini hasil fotonya. Saya bilang sama dia, Pak, gimana mau rame gitu ya. Nah, ente jualannya nggak jelas. Dicoba lihat, ada stik ayam, ayam penyet, penyet-nyet-nyet, ayam bakar, paket hemat, sop buah, jus buah, jemuran, saya bilang gitu. Ini mah jualan ayam atau laundryan, saya bilang gitu kan. Nggak jelas, orang nggak tahu kalau di sini ada ayam bakar paling enak. Orang bingung nih jualan stik apa jualan paket hemat, sop buah. Udah gitu tambahin lagi, awas hati-hati ada lubang. Wah, orang tambah nggak mau datang, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, terus gimana coach? Udah gini, ini copot spanduk, ini buang, ini buang, ini buang, ini buang, saya bilang gitu. Ganti di sini, tulisin ayam bakar Umai, ayam bakar paling enak. Tutupin jemurannya, saya bilang. Itu saya cerita kayak gitu. Oh gitu coach ya? Harus gitu. Iya kan belajar brand aktivasi. Jadi apa yang dilakukan? Kasih tahu orang kita jualan apa. Misalnya saya bilang kayak gitu. Terus pas gitu, oke siap coach, saya praktekkan. Nah, dia bilang kayak gitu. Istrinya bilang, waduh tapi kan gimana ayah nanti kalau seandainya ada orang komplain bilang katanya nggak enak, gimana kalau kita buat tulisan paling enak gitu. Saya bilang, Bu, ya namanya iklan gitu ya. Orang itu bisa persepsinya beda-beda, tapi tenang aja, nanti kalau ada yang komplain bilang itu belum selesai, tulisannya sebenarnya ayam bakar paling enak kata suami saya gitu. Jadi kalau mau protes sama suami saya. Saya kayak gitu. Ternyata apa? Ternyata Masya Allah, 2 bulan berikutnya saya datang lagi ke Samarinda, dan sama dia udah dipraktekin. Cereng, berubah jadi kayak gini. Nah, ini tempat yang sama. Nah, tempat yang sama. Ya. Tapi sudah berubah jadi kayak gini. Apa yang kita lihat di sini, coba kita lihat. Sekarang sudah ada tulisannya, ayam bakar Umay, ayam bakar paling enak, jemuran udah hilang. Nah, cuma dikasih tahu, paket jumbo, paket ini. Sudah nggak ada tulisan macam-macam, nggak ada awas ada lubang, yang ada ayam bakar paling enak, hanya 12 ribuan. Nah, Masya Allah. Datang aja udah beda rasanya, udah kelihatan. Seger, saya bilang gitu. Pas saya masuk, saya datang, saya makan lagi tuh rasanya kok lebih enak gitu ya. Kenapa? Karena mungkin bersih gitu, rapi gitu ya. Terus saya ngeliat orangnya udah senyum-senyumnya udah beda. Senyumnya kayak gini ini udah beda. Ini banyak duit nih. Alhamdulillah coach, yang dulu kita cuma 1 juta sehari, sekarang sudah 5 juta sehari. Naik 5 kali lipat. Hanya praktek apa? Hanya mempraktekkan brand aktivasi. Ngasih tahu orang kita jualan apa. Nah, kebanyakan dari kita seringkali kita nggak pede sehingga orang nggak tahu kita jualan apa. Gitu. Jadi maka apa? Udah, apa yang kita lakukan, ketemu sama siapapun, cerita Orlin. Ketemu sama siapapun, cerita Orlin. Kalau perlu, pakai baju, kaosnya, saya distributor Orlin. Kira gitu. Pengen tahu produknya, senggol aja. Kira kayak gitu. Ini bercanda ya. Tapi kalau mau diseriusin juga nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah apa? Ketemu orang, datang kemana, ikut acara, kalau perlu misalnya ikut acara-acara workshop, seminar gitu, perkenalkan saya distributornya Orlin, ini produknya kayak gini gitu. Itu namanya brand activity. Pas ada acara di kampus, di mana, di apa namanya, misalnya ada acara di kampung, misalnya ada lagi pulang mudik besok gitu, kalau perlu bawa produknya Orlin gitu ya. Jualannya jadi rumah sekalian mudik kan lumayan dapat duit. Itu contohnya ya. Jadi poinnya jangan minder, jangan ini sampai dia bisa punya cabang banyak nih, beberapa cabang ya. Nah itu, ini tadi cerita sedikit tentang yang namanya brand aktivasi ya. Nah maka apa yang harus kita lakuin teman-teman? Pesan saya cuma satu, jangan berhenti untuk berbuat, jangan berhenti untuk bertindak. Nah jadi harus benar-benar teman-teman eksekusi, karena sebagus-bagusnya ilmu kalau nggak kita praktekin ya kita nggak akan bisa optimal gitu ya. Kayak daging ya, ilmu sedaging-dagingnya ilmu kalau nggak cepat-cepat dimasak basi juga kan gitu. Sama juga kita ikut kelas kayak gini, kalau nggak dipraktekin nanti ilmunya basi juga gitu ya. Nah, maka teman-teman mumpung momen gitu ya. Jadi kita kalau bisa ya kita harus pede gitu. Pede, kenapa saya bilang pede? Pede untuk kita benar-benar menjemput rizkinya Allah. Insya Allah kayak gitu ya. Nah, ini saya coba jawab beberapa pertanyaan tadi. Beberapa kali sempat ketemu customer yang bilang, aku butuh ini barang. Tapi di akhir pas mau closing nggak jadi. Langsung down, solusinya gimana ya? Nah, kayak tadi. Kita harus tahu, belum tentu dia itu nggak jadi closing. Ya.
belum tentu dia nggak jadi closing. Kita harus tahu namanya handling objection. Handling objection itu apa sih yang menyebabkan dia keberatan? Cari tahu dulu. Jadi ketika dia misalnya terakhir, aku butuh nih barang, alhamdulillah, tanya dulu, jangan langsung diprospek. Ibu butuhnya kayak mana, untuk apa, untuk siapa, budgetnya berapa, punya anggaran berapa. Nah, kita tahu dulu. Terus terakhir pelan-pelan gitu, kita harus bisa mengajukan pertanyaan. Jadi ibu rencananya mau milih, nah ini ya. Jadi saya biasanya kalau untuk yang kayak gini, saya ajukan pertanyaan itu, pertanyaan antara ya dan ya. Nah, jadi setelah saya prospek, saya ajukan pertanyaan antara ya dan ya. Ya dan ya itu gini. Jadi ibu, dan tadi sudah kita ceritain katalognya, mau pilih yang warna abu-abu atau yang warna ungu. Kan dua-duanya berarti iya. Abu-abu atau ungu. Bukan ibu jadinya mau beli apa enggak. Kalau beli sama enggak namanya pilihannya beli atau tidak. Nanti orang pasti akan bilang, oh ntar deh saya pikir-pikir dulu gitu. Kenapa? Karena pilihannya iya dan tidak. Ibu jadinya mau beli ungu atau abu. Ibu jadinya mau bayar cash atau mau bayarnya bertahap. Ibu jadinya mau diambil sendiri atau mau diantar. Ibu jadinya mau bayarnya tunai atau pakai kartu debit. Ibu jadinya maunya pakai yang tadi sama sofanya sekalian atau cuma tikernya aja. Nah, itu namanya pilihan antara ya dan ya. Jadi kalau misalnya mau nembak Mbak Chandra bilang, Mbak Chandra jadi kita nikahnya jadinya tahun ini atau tahun depan. Nah, gitu pilihannya. Jangan bilangnya, jadi saya diterima atau enggak. Enggak jawabannya gitu. Jadi poinnya adalah apa? Poinnya adalah kita harus bisa memberi opsi antara iya dan ya gitu. Jadi ini kalau tadi misalnya yang sering kali ditolak, mungkin di akhir pada saat closing kita memberi opsi untuk orang itu menolak gitu. Maka jangan kasih opsi untuk ditolak. Terus berikutnya, formula kontennya itu juga harus dibuat terarah dan disiplin ya coach. Tepat banget. Bahkan kalau perlu itu dibuat story, bahkan kalau perlu dibuat cerita gitu, ada kayak alur. Misalnya alurnya hari ini kita nyeritain konten. Mau mudik ribut banget gitu. Tapi kita cuma buat konten tentang mudik aja gitu. Jadi persiapan mudik, terus jalan, macetnya mudik gitu ya. Badan pegel, berhenti di rest area. Untung bawa sofa bed Orlin. Kayak gitu. Untung bawa apanya Orlin gitu. Jadi itu contoh. Jalan lagi konten, lagi itikaf gitu. Untung bawa sejadahnya Orlin gitu. Terus aja gitu. Jadi konten itu bisa dibuat kayak gitu sampai nanti akhirnya di kampung halaman. Untung bawa karpet Orlin, terserah gitu. Jadi tapi selalu Orlin gitu. Jadi itu contohnya ya. Jadi konten itu perlu dibuat terarah dan perlu dibuat timeline. Saya menyebutnya namanya storyboard. Nah, terus saya tanya pada materi keberapa kali ya, lupa coach yang coach bilang saya sudah berjalan arisan nggak apa-apa. Namun mulailah untuk menyasar customer yang cash agar produk bagus tetap bagus di tangan yang tepat. Kira-kira gitu ya, coach. Nah, butuh pencerahan coach terkait menyasar market cash ini, coach. Alhamdulillah bulan ini dapat cash produk besar. Alhamdulillah sudah dapat. Nah, jadi waktu itu saya sempat cerita kan gitu. Kadang seringkali kita menjual produk kita kepada market yang tidak sesuai gitu, sehingga seringkali kita ditolak. Nah, kayak tadi contohnya misalnya kita jual arisan aja beda. Perumahan yang memang dia perumahan komplek, perumahan sederhana, perumahan kampung dengan perumahan elit itu udah nggak sama kan marketnya gitu. Menyasar ibu-ibu yang anaknya sekolah di sekolah biasa, sekolah negeri, sekolah SDIT, sekolah swasta yang bagus itu sudah nggak sama gitu. Nah, maka kalau kita mau bidik itu maka kita harus benar-benar memposisikan pikiran kita, otak kita bahwa kita satu ya, kita pede dengan produk Orlin. Kalau seorang sales mau jualan, dia di dalam pikirannya, di dalam otaknya dia bilang, aduh, kayaknya susah nih jualan produk Orlin. Ya udah deh, nggak bakal closing. Nggak bakal closing. Kita udah bilang, aduh, jualan Orlin ini barangnya mahal-mahal. Karena kita sendiri ngerasa bahwa Suaranya hilang ya Mbak Chan? Nah, aku baru mau ini. Apa di tempatku aja yang nge-freeze? Di Coach Ridwan put. Oh, ini. Hilang, udah balik lagi. Oh. Ya, tapi chat. Sudah. Tapi chatnya jadi hilang, Mbak.
Chandra. Oke, di sini Jadi, masih ya. ada, Coach. Oh, ya, nanti dibacain ya. Ya, siap. Oke. Ke log out tadi tahu-tahu chatnya hilang semua. Mhm, Nah, Oke. jadi mana Oh. tadi Mbak Chandra? Oh, ini yang punya tes Arifah tadi belum, Kak Chan? Iya, betul. Oke. Terkait dengan ini, produk cash baru mendapatkan produk cash. Jadi mindsetnya harus dibenerin. Jadi saya ini belajar banget dari zaman dulu itu ya. Saya ketemu sama tim-tim saya yang dia bisa penjualnya tinggi sama yang dia penjualannya biasa aja. Rata-rata yang penjualnya tinggi dia memang yakin gitu. Ketika dia punya barang, dia udah yakin dengan barangnya. Karena sebenarnya kan jualan itu mentransfer keyakinan. Jualan itu tuh itu. Isi esensi dasar dari jualan itu adalah mentransfer keyakinan. Misalnya, saya punya barang bagus, saya suka. Saya senang banget dengan barang ini, sehingga disuruh bayar pun harganya mahal, saya mau beli. Kenapa saya suka itu? Kita hanya mentransfer aja, ceret gitu. Orang lain akan tertarik gitu. Contoh, pernah kan kita datang ke satu tempat yang kita ngerasa amazing. Wow, keren banget tempat itu. Terus kita selfie-selfie. Habis itu kita cerita ke teman-teman. Jeng, kemarin loh saya jalan, tempatnya keren banget. Tempatnya gini, 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 gini. Padahal kita nggak ada jualan ya. Terus teman-temannya ini apa? Ayo, yuk, yuk kita ke sana yuk. Ayo ikut, kita ikut gitu. Itu contoh. Kenapa? Karena kita mentransfer. Itu sebenarnya proses jualan. Kita pernah makan ke satu tempat, makanannya enak, tempatnya asik. Terus kita foto-foto, kita selfie, terus kita ketemu teman, kita cerita, aduh tempatnya kemarin tempat makan itu enak banget, tempatnya asik, tempatnya gaul, tempatnya gini, harganya juga terjangkau kok. Ayo kapan kita ke sana? Nah, itu kita kena yakin, kita suka, kita mentransfer itu ke orang lain. Orang lain tuh dapat vibrasinya, closing dia dengan gampang. Itu contohnya kayak gitu. Nah, jualan pun sama. Orang yang jago jualan itu pertama kali syarat mutlaknya dia harus cinta dulu, dia harus suka dulu, dia harus yakin dulu dengan barang yang mau dijual. Kalau dia udah ngerasa mau jualan, dia ngerasa, aduh barangnya kayaknya mahal deh, kayaknya susah dijual deh, kayaknya barang ini marketku nggak cocok deh, udah deh, jangan harap ada penjualan. Nggak ada, kagak bakal ada penjualan. Kenapa? Karena kita sendiri sudah nggak yakin. Gimana kita mau mentransfer keyakinan ke orang lain kalau kita sendiri nggak yakin? Maka apa? Maka kalau kita mau jadi distributornya online, harus suka dulu, harus cinta dulu, harus pakai dulu produknya, agar kita bisa cerita dari hati. Gitu. Nah kalau kita belum suka, belum cinta, gimana caranya jatuh cinta dulu dengan barangnya? Gimana caranya kita suka dulu dengan barangnya, sehingga bisa mentransfer keyakinan itu kepada orang lain. Beda orang yang jualan dengan keyakinan dengan orang yang jualan nggak yakin. Nah jadi untuk kita bisa mendapatkan cash, maka vibrasinya coba deh latihan dari sekarang. Saya mau jualan cash, jualan cash. Wiridnya udah berubah tuh. Wiridnya dapat konsumen cash, jualan cash, kalau jualan cash gitu. Allahumma yassir wala tu'assir. Coba dijalanin tuh. Itu yang saya lakuin biasanya kalau saya mau jualan, ya Allah mudahin gitu ya. Terus saya udah vibrasiin aja gitu. Mindsetnya udah saya jalanin. Insya Allah jualannya cash, laku cash, laku cash, laku cash gitu. Dan tapi hatinya tadi harus sudah connect. Pas kita mau jualan, kita udah tahu bahwa barang itu bagus, barang itu kita suka. Jadi bisa jadi problem utamanya yang sering ditolak karena dia belum cinta, belum suka, belum yakin dengan produknya. Kira-kira begitu. Ya, oke, Mbak Ayu, apa lagi berikutnya? Nih, masih dari Tes Arifah. Karena arisan itu memang butuh tenaga ekstra ya, mulai sangat bersemangat ini menyasar yang cash. Mohon tambahan pencerahannya, Coach. Jadi ya. Terus sudah dijelaskan sama Arisan, gimana sebentar? Oh, Arisan. ya. Butuh tenaga ekstra untuk arisan. Jadi butuh tenaga ekstra. Yes. Jadi mau arisan mau apapun itu pasti tenaganya ekstra. Jadi artinya gini, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum kita lakukan. Kalau kita hanya melakukan apa yang sudah kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan hal-hal baru. Kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang sudah pernah kita dapatkan. Itu quote kita. Jadi saya ulang ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kalau Anda hanya melakukan sesuatu yang sudah pernah Anda lakukan, maka Anda hanya akan mendapatkan sesuatu yang pernah Anda dapatkan. Maka gitu. Jadi kalau misalnya tadi ngerasa ini berat, ini apa, percayalah. Kita keluar dari comfort zone, kita keluar dari zona nyaman, itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ada something big di luar sana, ada sesuatu yang besar. Jadi kalau kita nggak mau melakukan hal itu, ya maka kita akan tetap terkungkung, terpenjara dalam kondisi kita hari ini. Ya, jadi Bismillah. Kalau dirasa berat, dirasa sulit, itu tandanya Allah akan kasih hadiah yang besar. Kira-kira gitu. Mbak Chandra, lanjut. Ya, Teh Lita ini mulai kebayang kalau misalkan pakai kaos saya distributor Orlin.
Lanjutkan, buat. Ini kan keren kan, jalan ke mall, jalan kemana gitu ya. Iya. Mau rumah Anda, jadi tulisannya gede, saya distributor online, belakangnya nanti tulisannya, Anda mau rumah Anda jadi kelihatan cantik nggak? Gitu kan, hubungin saya. Kayak gitu. Lanjut. Bisa tuh. Oke, terus ini Dalita lagi sesuai prasangka ya, mindset kita yang positif. Ya, Kemudian betul banget. Halifatun Nisa. Alhamdulillah dimulai dengan ikut arisan. Akhirnya setelah pertemuan pertama sama tim hebat ini, miracle banget nemu target cash, kan jadi tambah semangat ya. Berawal dari rubah mindset. Yes. Nah, mindset itu karena gini, Allah sendiri menyebutkan di Al-Quran, aku seperti apa prasangka hambaku. Makasih Mbak Tita sudah diingetin. Karena memang kalau kita prasangkanya tadi kita susah untuk closing, dapatnya ini, dapatnya itu, kayak gitu jadinya. Tapi ketika kita tadi benar-benar sudah merubah mindset kita, bahwa kita mindsetnya, oh ya produk ini gampang dijual, produk ini menjadi jalan untuk menjemput rezeki, produk Orlin ini bisa mendatangkan kesejahteraan, bisa bantu banyak orang, membuat orang lebih senang, keluarga, rumah tangga orang itu lebih harmonis karena bisa bareng-bareng di situ, misalnya contohnya. Mindsetnya dirubah dulu, dan kita suka, kita cinta melakukan hal itu, maka kita akan dengan semangat ketemu sama siapapun kita akan cerita tentang Orlin. Jadi kalau kita belum menjalani Orlin itu dengan happy, berarti masih ada yang salah dengan mindset kita. Ya, kalau saya bilang gitu, belum ketemu mindset kita. Maka coba rubah mindsetnya. Saya yakin Mbak Uun dari yang tadinya cuma sekedar pembantu rumah tangga bisa jadi kayak sekarang, karena mindsetnya terus di-upgrade, mindsetnya terus dirubah untuk menjadi mindset yang positif dan mindset yang sukses. Itu contoh sederhana. Dan saya yakin juga Mbak Chandra sampai sekarang belum ketemu jodoh, itu karena juga mindsetnya juga. Kira-kira gitu. Jadi, iya. Ya sama kucing. Iya. Nah, itu contohnya ya. Nah, maka sahabatku sekalian, jangan pernah berhenti percaya dengan Allah, jangan pernah berhenti percaya dengan takdir baik dari Allah, bahwa rezeki kita itu, Masya Allah, terbuka luas bagi kita yang mau ikhtiar, bagi kita yang yakin. Maka di penghujung puasa ini, pesan saya, satu, perbanyak doa. Perbanyak doa sama Allah, minta diampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dipermudah ya. Karena orang biasanya yang sempit rezekinya bisa jadi kan ada dosa. Ya, ada dosa di masa lalu yang membuat kita menjalankan apapun itu kayaknya susah untuk kita sukses, untuk kita berhasil. Nah, maka di momen Ramadan ini momen membersihkan hati kita, gitu ya. Momen membersihkan hati kita, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran. Dan kalau kita ngerasa menjalankan itu semua berat, berarti hati kita ada yang kotor, karena mungkin ada bintik-bintik dosa di sana. Maka perbanyaklah tahajud, istighfar, mohon ampun sama Allah, karena barang siapa yang dia keluar dari Ramadan, maksudnya keluar dari Ramadan itu menyelesaikan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia adalah golongan orang yang sangat merugi. Jangan sampai kita menjadi golongan orang merugi itu karena kita tidak mendapatkan ampunan. Maka perbanyaklah. Di sisa 10 hari terakhir ini, yang tinggal 5 hari lagi, maka perbanyaklah mohon ampunan sama Allah agar apa dosa-dosa kita diampuni. Nah, ciri-ciri orang-orang yang dosa diampuni, hatinya semakin tenang. Nah, orang yang hatinya semakin tenang, maka dia menjalankan aktivitas dalam kehidupannya jauh lebih bahagia. Dan orang yang bahagia, dia akan menarik rezeki. Orang yang bahagia, dia menarik kesehatan, dia menarik jodoh, dia menarik yang lainnya. Dan orang yang berbahagia terpancar dari wajahnya. Nah, wajah orang-orang bahagia itu membuat orang nyaman untuk closing, membuat orang nyaman untuk membeli. Jadi bisa jadi kalau orang nggak beli dengan kita karena mungkin dia nggak nyaman dengan wajah dan kata-kata kita, kata-kata secara langsung maupun secara chat. Nah, maka orang-orang yang hatinya tenang, dia mau orang beli, dia nggak beli, dia akan tetap chat dengan tulus. Tapi kalau hati kita nggak tulus, kita nggak tenang, kita kayak kemerungsung, chat aja itu rasanya kadang kita nggak nyaman. Chat aja kadang-kadang membuat orang itu jadi nggak mau beli. Dengerin telepon kita rasanya nggak nyaman. Nah, kalau kita hatinya selalu tenang, ya hatinya kita pasrah sama Allah, kita nggak akan peduli lagi orang itu beli atau nggak beli. Karena pada saat kita cerita produk Orlin, kita tahu bahwa saya sedang syiar. Saya sedang ingin membuat rumah tangga itu dekat, harmonis dengan produk-produk kita. Pengen orang bersujud di sejadah yang kita jual. Pengen orang itu nanti bisa menyenangkan anaknya. Pengen untuk keluarga itu bisa kumpul di satu tempat dengan produk-produk kita. Nah, itu saja kita mensiarkan produk, insya Allah sudah dapat pahala. Maka tidak ada kata namanya ditolak. Ya, mau beli nggak beli, insya Allah tugas saya hanya siar saja. Rizki Allah yang tentukan. Nah, maka kalau udah kayak gitu, insya Allah kita akan melayaninya dengan tulus. Nah, dimulai dari mana? Hati
yang bersih. Nah, maka semoga kita semua Ramadan ini mendapatkan ampunan, hati kita menjadi bersih. Saya pribadi selama mendampingi selama ini, kalau ada salah, ada hilaf, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin ya, karena manusia banyaknya salah, banyak dosanya. Nah, semoga kita semua ya bisa mendapatkan predikat takwa dan kita semua diterima ibadah selama Ramadan ini, ketemu lagi Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga seluruh sahabat Orlin yang hadir hari ini Allah terus jaga dirinya, keluarganya, selalu beri rezeki yang berkah dan juga berlimpah, dari usahanya mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya menjadi soleh dan solehah, menjadikan anaknya hafiz dan hafizah, dan semoga usahanya menjadi ikhtiar dalam kebaikan buat keluarga dan banyak orang. Semoga kita terus diistiqomahkan dalam jalan kebaikan sampai tutup usia nanti, dan semoga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan kita semua dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya Allah nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Orlin ya, selamat menyelesaikan puasa dan menyongsong Idul Fitri nanti, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang menang ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ya, juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Coach Ridwan dan juga tim yang sudah mendampingi kita sampai sejauh ini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi nanti pasca Lebaran, kita ketemu online lagi gitu ya. Dan Amin. Oke. Bunda semuanya, bagaimana malam hari ini bisa lebih optimal ya barangkali, alhamdulillah. Jadi ada PR yang harus kita kerjakan juga. Dan untuk yang kemarin, yang masih bingung apa segala macamnya, boleh nanti kita diskusi lagi di grup, biar pematangan lah ya, pematangan untuk bisa mengerjakan. Dan yang penting seperti kata Coach Ridwan tadi, yang penting actionnya, bukan ngumpulin tugasnya sih, yang terutama ya actionnya aja. Tugas Mbak, bukan ngumpulin tugas. Oh iya, menjalankan tugas. Nah, untuk malam hari ini PR-nya terkait dengan nilai tambah ya, nilai tambah produk-produk Orlin itu seperti apa. Nanti kita lanjut diskusikan di grup juga. Dan apa namanya? Buat konten. Nah, PR-nya lagi kita bikin konten nih. Buat konten ya, kontennya nggak hanya dari pusat. Jadi teman-teman silahkan bikin konten. Tapi banyak loh Mbak dari tim kita ini udah jago-jago banget bikin konten. Jadi tapi hari ini ada kata-katanya Coach Ridwan yang saya mau ulangi satu kali lagi. Mudah-mudahan sih teman-teman ini sampai saya catat nih, saking saya sukanya. Pasti ini nanti ada di tab saya nih. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita hanya apa yang biasa kita lakukan, maka kita hanya akan mendapatkan apa yang biasa kita dapatkan. Ya Allah. Iya. Di garis bawahi banget tuh. Tahun ini ya Allah. Oke, baik. Nah, oh ya, ini tadi banyak menyusul bunda-bunda kita yang berawal dari sekitar 25-an orang, hari ini sudah mencapai 50 lebih tadi. Nah, itu artinya masih ada yang belum isi absensi. Boleh nanti saya masih nunggu bunda-bunda di sini untuk ngisi absensi. Nah, tapi sebelum itu kita tutup dulu ya Mbak Uun. Ada yang mau ditambahkan Mbak Uun sebelum kita closing? Sudah Mbak, saya mau ngetik itu, quote-nya langsung tempel. Biar nggak lupa. Oke, siap. Apa ya, quote yang benar-benar, Masya Allah, saya mau tuliskan di bawahnya, kurung CRA, biar Coach Ridwan dapat amal. Amin. Iya. Wah, ini pada sepakat nih. Quote-nya indah. Quote-nya keren. Baik, terima kasih. Kalau begitu, biar Bunda, dan semuanya bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Untuk itu, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat barokah semuanya ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.